Enzo Maresca enggan memuji Moises Caicedo sebagai gelandang terbaik saat ini setelah tampil konsisten di berbagai kompetisi. Hal itu ia sampaikan setelah Moises menjadi penyelamat di Old Trafford. Mantan bos Leicester itu menyebut bahwa yang terbaik saat ini adalah skuadnya, bukan hanya individu. Saya pikir saya punya salah satu skuad terbaik di Liga Premier. Saya tidak ragu soal ini. Moises Caicedo termasuk di dalam skuad. Sejak saya datang, hal pertama yang saya katakan ke klub ini adalah saya jatuh cinta dengan skuadnya dan skuad kami sangatlah bagus. Talenta saja tidak cukup. Kami perlu ahli dalam banyak hal, tapi kami sudah berada di jalan yang benar, kata Maresca. Saking gacornya Moises Caicedo disebut-sebut sebagai pengganti mantan bintang Chelsea N'Golo Kante yang kini membela Al Ittihad. Adapun alasan sang pelatih lebih memilih duet Moises Caicedo dan Romeo Lavia ketimbang Enzo Fernandez di lini tengah Chelsea. Gelandang Argentina tersebut musim ini seperti tidak lagi menjadi prioritas sejak Romeo Lavia pulih dari cederanya. Enzo Maresca menjelaskan perbedaan antara Moises Caicedo dan Romeo Lavia dibandingkan Enzo Fernandez. Bagi sang pelatih, bintang Ekuador dan Belgia itu menawarkan kekuatan fisik yang lebih mumpuni. Pertama-tama ini soal keseimbangan. Saya pikir untuk saat ini Romeo dan Moises memberikan fisik dan kekuatan di lini tengah. Jika kami memainkan Enzo, kami mungkin akan kesulitan di tengah dalam hal fisik, kata Maresca. Meski demikian, sang pelatih menganggap jika Enzo Fernandez baik-baik saja. Hanya saja Maresca mengaku lebih senang memilih memainkan Moises Caicedo dan Romeo Lavia. Chelsea terus menjadi bahan perbincangan setelah dikabarkan kembali mencari sosok pemain nomor 9 baru. Mereka dilaporkan kembali mengejar penyerang milik Bayer Leverkusen, Victor Boniface. The Blues telah mengejar pencetak gol yang andal sejak kepergian Diego Costa pada tahun 2018 dan Boniface adalah target terbaru mereka. Hal itu dilakukan menyusul kegagalan klub untuk merekrut Victor Osimhen selama bursa transfer musim panas lalu. Meskipun Nicholas Jackson sedang dalam performa terbaiknya, tim asuhan Enzo Maresca masih tertarik menambah penyerang tengah baru ke dalam skuad mereka pada tahun 2025 dan Boniface kini muncul sebagai salah satu pilihan sang pelatih. Trio Victor tetap menjadi incaran Chelsea, yakni Victor Osimhen, Victor Boniface dan target utama mereka Victor Gyökeres. Menurut laporan Football London, penampilan Victor Gyökeres yang mencetak gol untuk Sporting di Liga Champions diperhatikan oleh pemandu bakat dari Chelsea dan Arsenal yang hadir di Lisbon. Striker tersebut tetap menjadi incaran Chelsea karena mereka berpotensi mempertimbangkan pendekatan pada Januari untuk penyerang Swedia tersebut. Victor Gyökeres terus menjadi sorotan reguler dalam hal transfer ke beberapa klub raksasa di lintas Eropa. Striker Swedia tersebut telah melanjutkan performa luar biasa untuk Sporting setelah mencetak 9 gol dalam 7 pertandingan musim ini. Gol terbarunya terjadi pada pertandingan pembuka Liga Champions Sporting di kandang sendiri saat mereka menjamu Lille. Tim asuhan Ruben Amorim menang dengan skor 2-0 saat Gyökeres membuka skor pada menit ke-28. Laporan tersebut menyatakan bahwa pencari bakat Chelsea akan terus hadir selama pertandingan sang striker dan akan kembali dengan laporan yang menggembirakan tentang Gyökeres. Legenda Chelsea John Obi Mikel mengatakan bahwa Moises Caicedo mulai menunjukkan performa yang sesuai harapan di Chelsea dan memprediksi akan menjadi kapten klub di masa depan. The Blues mengeluarkan biaya sebesar 100 juta euro untuk mendatangkan Caicedo dari Brighton pada musim panas tahun lalu. Pemain berusia 22 tahun itu mengalami masa sulit di musim debutnya saat Chelsea hanya mampu finish di posisi ke-6 Premier League di bawah asuhan Pochettino. Kedatangan Enzo Maresca sebagai pelatih tampaknya mengubah nasib Caicedo yang menampilkan performa terbaiknya dalam kemenangan 3-0 atas West Ham akhir pekan lalu. Dia ada di mana-mana, kata John Obi Mikel dalam Dobby One Podcast. Dia memulai karirnya di Chelsea kurang baik. Beberapa pertandingan awal dipenuhi kesalahan dan banyak yang bertanya mengapa Chelsea membayar mahal untuknya. Sekarang kita bisa melihat performa yang ia tunjukkan saat di Brighton. Dia pemain yang luar biasa, ada di mana-mana pada hari Sabtu. Tidak hanya memotong permainan, tetapi juga membantu menghubungkan permainan, passing, semuanya ia lakukan, kata John Obi Mikel.
Ada yang menyebutkan bahwa Moises Caicedo mulai tampil lebih baik dibandingkan Enzo Fernandez. John Obi Mikel juga optimis dengan masa depan Chelsea di bawah asuhan Maresca dan yakin bahwa pelatih Italia itu sedang membangun sesuatu yang positif. Dia membangun sesuatu, kita bisa melihatnya sekarang. Sistem, filosofi, cara dia ingin tim bermain, semuanya mulai terlihat, tambah John Obi Mikel. Manajer Chelsea Enzo Maresca sangat kecewa atas keputusan wasit yang hanya memberikan kartu kuning kepada Lisandro Martinez setelah melakukan tackle keras terhadap Cole Palmer. Liga Premier telah merilis pernyataan setelah kejadian tersebut saat Chelsea bermain imbang 1-1 dengan Manchester United. Martinez diberi kartu kuning oleh wasit Rob Jones pada menit ke-93 setelah ia terlihat menjatuhkan Cole Palmer di atas lutut kirinya. Bek tersebut melompat ke udara dan melakukan kontak dengan Palmer saat ia mencoba menggiring bola melewatinya. Ada sedikit rasa frustasi di kalangan penggemar dan para pemain Chelsea karena Martinez tidak dikeluarkan dari lapangan atas tackle tersebut. Pernyataan itu berbunyi, wasit mengeluarkan kartu kuning kepada Lisandro Martinez karena pelanggaran terhadap Cole Palmer. VAR telah memeriksa kemungkinan kartu merah dan mengkonfirmasi keputusan wasit untuk tidak mengeluarkan kartu merah meski menganggap bahwa itu adalah pelanggaran yang sembrono. Mengenai pertandingan itu sendiri, Chelsea meraih 1 poin di Old Trafford saat tendangan voli Moises Caicedo menyamakan kedudukan setelah Bruno Fernandes mencetak gol penalti. The Blues saat ini berada di posisi keempat klasemen Liga Premier dengan 18 poin dari 10 pertandingan, 1 poin di belakang Nottingham Forest di posisi ketiga. Maresca telah menyampaikan kondisi Cole Palmer setelah insiden tersebut. Dia berada di ruang ganti dengan kompres es. Kami menunggu hasilnya, semoga ini bukan cedera serius. Saya tahu kalian akan bertanya tentang keputusan wasit. Mereka telah memperlihatkan rekaman insiden tersebut sebelum konferensi pers dan menurut saya cukup jelas bagi kita semua. Namun wasit di sana membuat keputusan berbeda, kata sang pelatih. Ketika ditanya tentang reaksinya memasuki lapangan usai pertandingan, Maresca menambahkan, bagi saya ketika tidak ada niat untuk merebut bola dan langsung menuju pemain, itu seharusnya kartu merah, kata Maresca. Beruntung semua pemain saat ini baik-baik saja, hanya Cole Palmer yang diragukan setelah pertandingan selesai. Chelsea selanjutnya akan menjamu Noah pada hari Kamis di Conference League. Pertandingan yang tidak akan diikuti oleh Cole Palmer karena tidak masuk ke dalam skuad. Pertandingan kandang berikutnya adalah melawan Arsenal di Premier League.